Asian Esports Games 2024 Bangkok, dan kita seperti biasa akan memandu jalannya pertandingan bersama aku Radit Overkill dan juga Cipi. Dan kita masuk di match yang keempat nih. Match antara timnas tuan rumah yaitu timnas Thailand yang akan berhadapan dengan timnas China. Dan akan seperti apa keseruannya, karena tadi kita udah lihat draftingnya seperti apa. Dan seperti apa untuk game pertama dari kedua belah tim dari Best of One Series. Let's go to the land of down. Let's go, kita langsung lihat situasi terkini. Lagi ada apa sih nih dari People Republic of China berhadapan dengan timnas Thailand, gimana ternyata lagi dipegang kendali tipis oleh timnas Thailand, dan bahkan kali ini mereka sedang mengalami satu bajiboki intens yang membuat akhirnya Turtle out of nowhere masih bisa diamankan oleh seorang Leon King. Dan bahkan kali ini ada satu pemain yang bakal coba untuk mulai ditukar nyawanya, tapi tidak ada pertukaran yang ternyata bisa diamankan oleh teman-teman dari timnas China. Ya, sebenarnya kalau kita lihat draftingnya nggak ada perubahan ya. Berarti tadi technical issue yang terjadi bukan masalah hero yang dipilih. Dari timnas Thailand juga masih menggunakan Cecilion dan juga Melissa, kombinasi hero high ground yang bakal jadi PR banget nanti buat People's Republic of China. Dan kali ini kita lihat juga ada pressure di bagian atas memang karena Yin Huai, sang Moskov yang tadi menggila di match sebelumnya, tapi kali ini under 2 level di bawah dari Mirelli. Menandakan bahwa dari segi laning phase sangat jauh di dua match yang mereka sudah jalankan belum ada kemenangan, tapi kali ini trennya terlihat positif untuk di 3 menit awal dan sejauh sudah terlihat signifikan dan impact terjadi di area top lane. Harusnya bagaimana Mirelli masih bisa mundur ke area belakang, tapi airborne effect yang mengarah ke area Leon King ternyata masih belum bisa membuat People's Republic of China bisa ngamanin karya poin kemenangan atau bahkan mengambil karya eliminasi poin di area top lane. Namun Chokes ada yang diam-diam menghanyutkan di area bawah. Wah, lumayan loh itu full gold plating buat sang jungler dari People's Republic of China ya. Lagi-lagi kita lihat ada keuntungan yang bisa didapatkan meskipun dalam kondisi objektif mereka sedikit tertinggal tadi di turtle yang pertama. Kali ini kembali akan kontes kah atau coba untuk memainkan objektif yang lain? Karena jujur kalau mau ninggalin 1v1 Moskov dan juga Melissa di bagian atas, kayaknya Melissa bakal bisa lebih ngebuat bonyok Moskovnya dengan pokingan damage yang jauh range-nya dibandingkan dengan seorang Moskov gitu ya. Ada 2 player yang terlihat di area turtle pit, tapi kali ini memang masih tarik ulur aja sambil menunggu kedua belah jungler yang siap dengan buff mereka masing-masing. Leon King sepertinya ingin mengambil skill Lizard dulu. Oke, di skip. Oke, didapatkan kembali karena untuk mendapatkan level 8 minimal ada 1 creep lagi yang dia ambil sebelum nanti kontes, dan akan membuat keuntungan pastinya karena sama-sama level 8 dari kedua belah jungler. Sejauh 5 menit game berjalan memang belum ada 1 poin kill yang dikantongi oleh masing-masing tim, tapi sepertinya sekarang akan berdarah-darah karena terlihat ada second hammer yang dibuka oleh Vian Hua dan terkena efek dari bad impact yang terus-menerus diberikan. Tapi jujur 1 poin kill juga didapatkan oleh People's Republic of China. Pertukaran antara Tari dan juga Van Hua memang berhasil membuat turtle-nya agak sedikit reset, tapi lihat sekarang malah dikuasai oleh People's Republic of China. Mencoba untuk mengganggu, tapi Blitzbeat dikejar habis-habisan oleh Jessica dengan power of wardness yang membuat seorang Cecilion pun gak bisa berbuat banyak agar setidaknya Retribution tadi di-trigger. Tapi ya mau gak mau ya tetap kita untuk game yang bakal kita lihat nih untuk pertemuan antara People's Republic of China berhadapan dengan Thailand. Yep, dan sepertinya ada pressure akhirnya yang terlihat ke arah Mirelli ya. Meskipun di sisi lain ada inisiasi yang coba dilakukan, ada flicker yang dikeluarkan tapi gagal. Dan Mirelli satu hit terakhir berhasil didapatkan. Rajin Sensor memang dibuka tapi terlalu jauh seperti Tari. Belum mendapatkan siapapun target yang terlihat di sana. Sang Winclaw menangkap 2 member dari teman-teman People's Republic of China. Dan sekarang pertukaran ada dari Van Hua dan juga ditukarkan balik ke arah Tari yang sudah nggak bisa escape apapun lagi. Lagi-lagi kerugian untuk timnas dari Thailand yang membuat timnas dari China ini berhasil mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin karena nggak hanya point death ke arah Mirelli, mereka juga berhasil mendapatkan 1 struktur bangunan di bagian atas, sementara dari sosok Chokes sendiri cukup aman di bagian tengah untuk memoking struktur bangunan tengah dari timnas Thailand yang sekarang memberi waktu tambahan karena udah berkumpul sehingga mau memainkan dimensi 1-4 atau strategi 1-4 dari People's Republic of China pun masih bisa terjadi. Karena Moskov di bagian atas dari Yin Huai cukup aman sepertinya, jauh dari jangkauan Nolan. Leon King meskipun kali ini ada ambush yang dipersiapkan, tapi recall adalah jawaban yang paling tepat untuk bisa menghindar dari maut.
Dan sekarang kita lihat Thunderbelt di tangan dari Tari. Mungkin tadi momentum ketika dia masuk itu masih belum terlalu tanky dengan gak ada Thunderbelt, tapi kali ini dia jauh lebih sustain dan ada 3v2 di bagian bawah dengan join in Chokes memukul mundur Mirali untuk kedua kalinya, dan sepertinya mereka harus merelakan juga turret bottom lane, melarikan diri dari jangkauan Fanhua, dan ya 2 turret berhasil mereka secure. Kali ini Turtle juga sepertinya bisa dipegang nih Cipi. Persis ya, ini deja vu dengan setup yang dimiliki oleh tim People's Republic of China di game sebelumnya ketika berhadapan dengan timnas Mongol. Ya, setiap kali ada laning yang disinggahi oleh Yinhua, pasti itu kan ada selalu keuntungan yang diamankan ya. Dan persis dengan adanya pembahasan tadi antara Yinhua dan juga Mireli, akhirnya itu direalisasikan dengan adanya justru serangan yang dibawakan datangnya dari timnas China ya di game tadi ya, dengan adanya setup yang diberikan juga. Dan bisa dibilang tadi kalau kita lihat pergerakan dari timnas China benar-benar apik banget, karena ya sulit akhirnya untuk bisa ditahan juga ya, seperti yang tadi sempat di-mention juga oleh Radit Overkill bahwa memang belum ada Thunderbelt dan pergerakannya tadi memang cepat kilat sih, unpredictable move. Itu mungkin jadi salah satu faktor juga. Quick Sandguard nggak sempat terpop up, dan ya aku rasa ini mahal sih jadinya untuk timnas Thailand ya, karena Yinhua-nya lagi-lagi ada di kondisi yang dapetin privilege untuk bisa se-fat itu nantinya. Iya, dan yang paling penting adalah gimana pergerakan yang cepat dari People's Republic of China ini sih yang ngebuat timnas dari Thailand juga nggak berkutik tadi di bagian atas ya. Satu keuntungan di laning yang membuat ini snowball jatuh ke tangan timnas dari China, dan luar biasa sekali mereka langsung menggunakan kemampuan mereka untuk menekan juga sisi lain dari bagian atas gitu, karena di bagian bawah dan tengah pun terdorong secara bersamaan berkat Chokes yang memang selalu berada di area river sana. Dan kita lihat juga dengan 2 objektif yang sudah hancur dari timnas Thailand, ini mempermudah juga untuk bisa kontes di area Turtle untuk timnas China ya, karena lagi-lagi mereka jauh lebih leading, jauh lebih unggul. Dengan satu momentum aja mereka udah punya point kill yang bisa dibilang berkali-kali lipat di atas dari timnas dari Thailand. Dan ya memang ini bisa berjalan sesuai dengan skenario dari hero-hero yang mereka bawakan. Tapi jangan lupakan memang PR-nya belum selesai, karena di late game Cecilian dan juga Melissa itu akan jadi mimpi buruk. So here we go. Balik ke dalam game yang keempat, karena kali ini Turtle pun disecure dengan cukup aman oleh People's Republic of China dan Thailand. Mereka sepertinya harus regroup ya, nggak boleh sendiri-sendiri lagi, karena ya power pick off ini bisa juga dibawakan lagi oleh People's Republic of China. Bottom lane yang didorong oleh Yinhua. Memang ada backupan dari Fanhua, tapi kali ini 5 melawan 2. Dan seperti Thailand, nggak mau merelakan objektif mereka kembali dihancurkan oleh People's Republic of China. Ini bakal jadi PR pastinya buat Thailand untuk bisa menguasai 3 lane yang berbeda. Mengingat hanya 1 player saja yang ditugaskan untuk ditujukan ke laning jauh dari masing-masing timnya nih oleh timnas China. Yang dimana kalau kita ngeliat dari Thailand tim juga satu Purify cuma ada di Blitzbeat, dan bahkan tadi di area mid lane kita lihat juga udah ada Raging Sandstorm yang terbeating ya, dengan defensive yang harus coba untuk dilakukan. Dan nampaknya satu tertarat kembali berhasil di-secure, di-follow up lagi dengan Jessica yang berhasil mengamankan 1 poin eliminasi. Dan baru aja dibahas Mireli yang tadi sebetulnya Mireli ini punya concern tersendiri sih dengan heavy CC Republic of China berhadapan dengan timnas dari tuan rumah kita Thailand. Iya, dan memang kalau kita lihat masih dipegang kendalinya oleh People's Republic of China ya. Lagi-lagi dengan keuntungan di awal-awal game tadi membuat mid game juga dipegang oleh mereka. Sementara timnas Thailand mau nggak mau mereka harus bermain jauh lebih aman, membawa Gatot Kaca dan juga Khalid memang bisa untuk berperan penting di awal-awal game. Tapi sejauh yang aku bisa bilang, jika head to head dengan Julian, itu pun bukan hero yang mudah untuk dimakan oleh kedua hero tersebut gitu ya. Karena Julian adalah hero yang cukup agresif juga untuk permainannya di awal-awal game. Kali ini kita akan disajikan dengan kontes Lord yang pertama, karena memang Lord itu sudah mulai dipegang oleh Chokes, tapi Tari sudah mulai menginformasikan bahwa Lord setengah HP lagi. Keberadaan dari Nolan, Leon King belum terlihat. After of Guardian dikeluarkan, Spirit of Destruction yang connect, tapi di bagian belakang sana Lord berhasil secure oleh Chokes. Meskipun kali ini Leon King 1 menit terakhir masih bisa escape, meninggalkan semua teman-temannya yang dikejar-kejar oleh People's Republic of China. Dan kali ini 2 member hilang. Thailand
mengalami kerugian kembali dengan Lord sekarang yang langsung bergerak ke bagian atas CB. Wow, mahal ya. Tidak ada perolehan kompensasi apapun nampaknya yang bisa diamankan oleh timnas tuan rumah kita Thailand, di mana dua pemain mereka hilang untuk nothing, dan agak sedikit skeptis sih tadi memang melihat ketika adanya perbedaan dari segi gap level ya. Chooks yang udah maksimal level dan Leon King yang memang masih terpaut di dua level yang antaranya. Dan apakah dengan adanya high ground defender yang harusnya ini Lord pertama, Lord yang masih bisa dihandle, akan memupuk advantage yang besar bagi People's Republic of China, karena terpantau mereka juga respect ya mengetahui high ground yang dimiliki. Jadi mereka prefer untuk expandnya ambil ke area sektor hutannya aja dulu dan ngambil ke area bangunan padat juga yang kali ini berfokus ke inner dulu ya. Tempo yang slow but sure dulu nih yang coba untuk dikedepankan oleh teman-teman dari People's Republic of China. Ya, dan kembali ditekanan memang dengan Super Wave Minion yang masih bergerak di bagian bawah dengan gak adanya pasif dari base turret bottom lane, membuat ini masih memungkinkan untuk People Republic of China coba untuk mendobrak sekali lagi base turret dari Thailand. Terlihat sudah ada orange buff juga yang diambil oleh Chooks, menandakan bahwa mereka siap untuk perang dan menginisiasikan satu gerakan di dua wave yang berbeda atau bahkan tiga lane yang berbeda. Masih coba untuk fokus ke base turret mid lane, tapi sepertinya belum berhasil mereka dapatkan tujuan mereka ketika memberikan pressure, yaitu adalah base turret. Sejauh ini Thailand juga masih cukup aman berada di area pertahanan mereka. Dari tadi yang seperti kita bahas juga, jika bicara untuk masalah high ground atau masalah bertahan dengan membawa Melissa dan juga Cecilian, di mana nggak ada assassin yang siap untuk ngejump ke arah belakang, ini bakal jadi PR tersendiri untuk People's Republic of China di Lord kedua nanti. Memang sejauh ini ada keuntungan 8.000 gold yang mereka pegang, tapi Lord kedua kalau sampai belum end gamenya, ini bakal jadi titik balik buat timnas Thailand. Tapi sepertinya Tari mengeluarkan flicker untuk defensif menjauh dari jangkauan Chooks yang hampir saja memberikan efek surprise karena tubuhnya di bagian bawah. Leon King mau nggak mau ya hanya bisa memainkan satu peranan saja, yaitu bermain split push, meskipun ada 4 player dari People's Republic of China yang siap menyergapnya di bagian bawah. Dan kembali kita harus bersabar lagi teman-teman. Kembali dengan technical issue yang terjadi, jadi ya timnas Thailand. Kita juga akan mengintip nih nantinya ya jalannya pertandingan. Untuk game kita yang keempat masih di People's Republic of China berhadapan dengan timnas Thailand, di mana upaya dari Leon King di area bottom lane juga langsung sat-sat banget tuh, 3 pemain lah ya, nggak main-main lah turun ke area bottom lane dari timnas China. Masalahnya Leon King-nya nggak terdeteksi tadi pas melakukan recall, dan sekarang memang akan bertemu dengan Chooks, sehingga nggak bisa dihindari lagi. Meskipun dia coba untuk mengelak, tapi datangnya Hilda dari area river serta Spirit of Destruction yang membuat Leon King terjepit. Berhasil terkena efek Power of Wilders yang sekarang membuat dirinya pun tereksekusi mencari target kedua. Taizu, Ace juga tereliminasi, double untuk Chooks yang sekarang hanya menyisakan 3 player saja dari Thailand. Sepertinya tanpa Lord pun People's Republic of China masih bisa memberikan pressure di area tengah, tapi lihat mereka kembali membagi vision mereka, di mana sekarang Implosion yang menjadi mimpi buruk untuk sosok dari Tari, membuat kehilangan player ketiga dan menjadi one straight push untuk People's Republic of China. Bisa mereka lakukan, bahkan belum menyentuh late game. Game kali ini bisa mereka kendalikan karena hanya menyisakan 2 player saja dari timnas Thailand. Dan sekarang satu Lord juga turut mengunci kemenangan untuk People's Republic of China karena akan segera hadir di 10 detik yang akan datang. Masalahnya sekarang Mirali sudah mulai hadir kembali. Fairmount tereksekusi, begitu cepatnya Inspire yang dilakukan oleh Mirali membuat kerugian, dan bahkan Vanua untungnya masih bisa selamat mundur ke bagian belakang. Chooks terdeteksi, tapi sekarang 1 melawan 3 dihindari dengan Enhanced Swords menjauh dari jangkauan 4 player timnas dari Thailand. Dan sekarang Lord bergerak hanya dengan 4 player saja nih. Ini yang bakal jadi PR karena Thailand mereka siap dengan 5 playernya dan main high ground. Ini adalah waktu bermain untuk Cecilian dan juga Melissa, Cibi. Jadi jawaban ya, apakah Lord kali ini masih bisa ditahan dengan adanya perbedaan kuantiti dari People's Republic of China? Thailand mampu untuk setidaknya menurunkan kembali serangan yang sudah diberikan karena Jessica udah mulai coba untuk mencari target operasi. Lordnya sudah mulai memasuki ke area lini pertahanan base turret yang dimiliki oleh timnas Thailand. Sedangkan kawalan dari Lord masih belum berhenti sampai di situ. Fairmount-nya sedang dalam perjalanan untuk memberikan bantuan. Lord so far masih bisa ditahan harusnya oleh teman-teman dari timnas Thailand, dan kepikiran ini bakal menjadi game yang panjang ya untuk timnas Thailand deh. Melihat People's Republic of China harus kembali
menurunkan tempo permainan yang mereka miliki untuk game yang keempat. Mau melihat lagi nih ya terkait bagaimana sih situasi terkini di arah game kita yang keempat, di mana wah akhirnya mereka bisa bernapas lumayan lega sih keluar dari zona nyaman untuk timnas Thailand. Iya, masalahnya 3 player hilang dari People's Republic of China. Ini yang bakal jadi PR banget pastinya untuk di Lord yang ketiga nanti ya. Karena Lordnya sebenarnya masih bisa dipegang, karena keuntungan dari People's Republic of China adalah di bagian bawah base rate-nya udah mulai hancur nih. Jadi pressure dari minion yang besar itu akan mendorong terus ke arah bagian bawah, membuat adanya kejomplangan yang bisa ada di area Lord yang ketiga nanti. Karena mau nggak mau satu player yang punya fast clear itu bisa dikirim ke bagian bawah dari timnas Thailand. Dan ya, semoga aja mereka sudah mulai mengetahui gimana cara yang paling tepat untuk bertahan dari timnas Thailand. Karena memang sekarang mereka mengirimkan Leon King seorang diri dan nggak terdeteksi sepertinya. Tapi Jessica membuka visions, mengetahui keberadaan dari Leon King. Aisu pun sudah mulai jump in, tapi oh my god, Implosion dan juga Eternal Scar. Tapi Retribution didapatkan oleh Chokes, dan sekarang memang ada point kill yang didapatkan karena Aisu X-Ace. Spirit of Destruction yang connect di follow up oleh Yin Huai. Wind of Nature diaktifkan, tapi kali ini Yin Huai masih bisa bertahan dari semua damage yang dia terima, dan bahkan member kedua pun down. Menyisakan 3 player saja. People's Republic of China sudah siap dengan 4 player yang tersisa. Mereka mengorbankan Fan Hua nggak jadi masalah, karena sekarang Lord yang mendekat bersama dengan 4 player yang masih siap. Apalagi Flicker masih available dari Fairmouth. Cipi. Ya, nampaknya kali ini mereka akan coba untuk mendesak masuk kembali karya lini pertahanan yang oleh timnas Thailand, dan itu dia satu kemenangan yang lagi-lagi bisa diamankan oleh People Republic of China di game kita yang keempat kali ini. Yang gimana tadi kita udah sempat bahas ya, momen krusial, kesempatan yang masih bisa dilakukan oleh teman-teman dari timnas Thailand untuk bisa kontestasi dari objektif Lordnya. Tapi emang terlalu beresiko ketika kita ngebahas karya high ground mereka udah nggak ada pelapis, otomatis akan dimanipulasi dengan adanya power wave minion yang sudah di-manage, dan kalkulasi dari Leon King yang memang pasti bakal tertatih-tatih banget untuk bisa masuk ke area Lord yang memang tadi crowded dan chaotic. Dan it is what it is. Kita lihat akhirnya dari segi fight-nya, fight back yang mau dibawakan justru mengarah ke area malapetaka nih, karena yang purify tidak ada, happy system yang dimiliki oleh teman-teman dari tim China juga udah terlalu masif, sehingga membuat mereka harus kehilangan power setup-nya di area objektif high ground ataupun perebutan kontes di area Lord-nya. Betul. Tapi ya sekali lagi ya, mereka terlalu beresiko memang tadi pergerakannya ketika mereka coba kontes di area Lord yang ketiga. Dan memang momentum diciptakan dari Implosion sih. Implosion Eternal Guard itu kombinasi knock-up yang memang sangat menyebalkan ya. Nggak cuma knock-up, tapi efek sisi atau efek stun dari Implosion juga benar-benar bisa ngebuat musuh tuh terkunci selama kurang lebih 2 detik tadi. Dan berhasil dimaksimalkan juga karena Lord pun nggak direbut oleh Leon King. Lordnya masih bisa dipegang oleh Chokes, dan menjadi keuntungan pastinya untuk People's Republic of China, di mana mereka berhasil membuat suatu gebrakan yang akhirnya meskipun bawa hero high ground late game masih dipegang oleh People's Republic of China. Dari segi itemizations memang udah jadi item full sepertinya untuk beberapa player seperti Chokes yang menuju ke arah item terakhir dari Immortality di sana. Tetap membawa Blood Wings ya sebagai item penyelamat dan juga garansi agar dia nantinya kalau kena pokingan damage masih punya movement speed tambahan untuk bisa menghindar. Battle of Heaven, adanya Divine Glaive juga, dan yang paling penting adalah kita lihat kembali dengan Malefic Gun yang menjadi item primadona untuk kedua belah marksman kita yang sekarang selalu muncul, sehingga Malefic Roar udah jarang kelihatan lagi nih Cibi. Selalu Malefic Gun untuk semua gold laner ya Cibi ya. Malefic Gun laris manis ya ini kalau kita ngomongin satu item yang krusial tersebut ternyata bisa dimaksimalkan dengan baik oleh teman-teman dari tim People's Republic of China ya. Dan juga